Oke, kembali berjumpa bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita melakukan konfigurasi pada Mikrotik untuk mendistribusikan jaringan pada handphone atau smartphone yang disebarkan melalui tethering hotspot ke Mikrotik. Tethering hotspot yang kita aktifkan di smartphone akan kita bagikan atau ditangkap di Mikrotik secara sederhananya seperti itu. Ini juga merupakan teknik sederhana bagaimana kita mendistribusikan wireless untuk memperluas jaringan, di mana jaringan pada HP kita sebarkan melalui hotspot, ditanggap melalui Mikrotik. Setelah itu disebarluaskan lagi melalui interface virtual WLAN maupun interface Ethernet pada Mikrotik. Baik, sebelum kita melakukan konfigurasi, kita aktifkan dulu hotspot pada smartphone atau handphone. Kita cek di sini, hotspotnya sudah aktif, SSID-nya sudah muncul di laptop. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi jaringan pada Mikrotik. Untuk mengkonfigurasi Mikrotik, kita akan menggunakan Winbox. Boleh juga kita menggunakan webconfig, tetapi di sini saya akan menggunakan Winbox untuk melakukan konfigurasi pada Mikrotik operating system. Kita langsung saja kita buka Winbox. Nah, ini tampilan halaman login, kita connect. Nah, ini merupakan tampilan Mikrotik operating system atau Mikrotik OS, berisi parameter-parameter yang digunakan untuk konfigurasi. Namun dari banyak parameter ini kita hanya menggunakan beberapa parameter untuk konfigurasi wireless, atau kita konfigurasi untuk menangkap sinyal atau jaringan hotspot, kemudian kita sebarluaskan melalui Mikrotik. Baik, sebelum kita melakukan konfigurasi pada Mikrotik operating system, kita identifikasi dulu perangkat kita melalui sistem. Kita identifikasi identity, kita beri nama perangkat kita. Setelah kita beri identifikasi pada Mikrotik kita akan melakukan konfigurasi pada security profile. Menunya di menu wireless, kemudian tab security profile. Nah, security profile ini berfungsi untuk menyimpan konfigurasi password atau kata sandi sesuai dengan kata sandi atau password pada hotspot HP kita. Bedanya ketika kita melakukan koneksi secara langsung melalui perangkat PC atau handphone, saat kita terkoneksi kita diminta untuk memasukkan password atau kata sandi, tetapi pada Mikrotik passwordnya atau kata sandinya kita buat terlebih dahulu dan kita terapkan pada
pengaturan di MikroTik. Oke, kita buat security passwordnya, kita tambah. Untuk namanya kita bebas sebagai penanda, misalnya kita beri nama password hotspot HP. Oke, modenya dynamic key, authentication tipenya kita centang pada WPA 2 PSK, kemudian kita centang pada TKIP, kita masukkan kata sandi atau password yang sesuai dengan kata sandi pada hotspot kita. Di sini kata sandi yang saya gunakan adalah ini, kata sandi sesuai dengan hotspot yang saya aktifkan. Nah, seperti ini. Setelah kita masukkan kata sandi, kita play. Setelah kita masukkan kata sandi, kita play, kemudian Nah, di sini kita telah membuat security profilnya selesai. Setelah itu kita ke tab interface, kita aktifkan dulu atau enable dulu interface VLAN 1. Oke, kita aktifkan. Setelah aktifkan, kita double klik pada VLAN 1. Nah, di sini kita akan ada pada menu konfigurasi wireless. Nah, untuk tab menu general, di sini nama interface-nya boleh dibiarkan, boleh juga diganti, tidak berpengaruh. Kemudian kita ke tab wireless. Di sini kita akan konfigurasi. Untuk modenya kita akan gunakan mode station. Mode ini menghubungkan router board MikroTik ke perangkat lain selain MikroTik melalui media wireless. Atau mungkin kalau biasa kita lakukan konfigurasi point to point, kita sering menggunakan mode ini. Kali ini kita akan menggunakan mode station untuk menanggap SSID dari hotspot kita. Untuk SSID nya kita biarkan karena SSID pada MikroTik ini secara default akan mengikuti SSID pada hotspot handphone kita ketika kita koneksikan. Nah, MikroTik ini akan diganti dengan nama hotspot. Nah, misalnya nama hotspotnya di sini akan sama dengan SSID yang ada di sini. Secara otomatis akan mengikuti SSID pada hotspot. Kemudian pada security profilnya kita pilih security profil yang kita buat. Telah kita buat sebelumnya. Sini kita pilih untuk konfigurasi atau parameter yang lainnya kita biarkan secara default. Nah, setelah kita lakukan konfigurasi pada mode station, kemudian pada security profile kita lakukan scan. Nah, interface yang akan kita gunakan untuk scan ya ini interface VLAN 1. Kemudian kita langsung start. Oke, di sini sudah muncul beberapa SSID yang berhasil ditangkap oleh MikroTik. Kita akan gunakan SSID yang
ada pada handphone yang telah kita buat sebelumnya. Ini SSID kita yang kita buat di handphone. Kita pilih, kemudian kita connect. Nah, sini kita melihat bahwa SSID pada Mikrotik telah diganti secara otomatis mengikuti SSID pada hotspot handphone. Oke, selanjutnya kita play. Oke. Nah, di sini setelah melakukan konfigurasi pada wireless, selanjutnya kita akan memberikan IP address pada WLAN 1. Kita akan lakukan konfigurasi IP address secara DHCP client. Kita ke menu IP, kemudian ke DHCP client. Nah, di sini kita tambahkan interface yang akan kita beri IP address secara otomatis adalah WLAN 1. Kita klik apply. Oke. Nah, di sini IP address secara otomatis diberikan, statusnya bound. Setelah itu kita lakukan pemberian DNS. Setelah DHCP client, kita setting DNS servernya. Kita klik saja di allow remote request. Setelah itu kita klik apply atau OK. Sampai di sini sebenarnya router portnya sudah dapat mengakses internet. Kita akan coba apakah router boardnya sudah bisa atau belum. Typing ke Google. Oke, berhasil. Berarti router boardnya sudah dapat mengakses internet. Selanjutnya kita akan beri IP address pada Ether 2 ke IP address. Kita tambahkan, kemudian interface-nya Ether 2. Kenapa saya beri IP address ke Ether 2? Karena Ether 2 ini terhubung ke komputer yang saya gunakan sebagai uji coba apakah saya dapat mengakses internet melalui komputer saya yang terhubung ke Ether 2. Nah, kita beri IP address-nya. Oke, kita play. Secara otomatis networknya diberikan. Oke, selanjutnya kita akan membuat IP address untuk virtual WLAN atau WLAN 2. Tapi sebelumnya kita harus menambahkan interface baru. Caranya kita ke menu interface, kemudian kita ke tab interface, kita tambahkan. Sini kita pilih virtual. Nah, untuk tab general di sini nama interface-nya WLAN 2. Kita boleh merubah ataupun tetap tidak berpengaruh. Ini sebagai identitas dari interface atau dapat mempermudah kita mengidentifikasi interface yang kita buat. Kemudian kita wireless. Di sini kita akan gunakan mode AP Bridge. Mode ini kita akan menyebarluaskan jaringan yang telah kita tangkap sebelumnya dari SSID hotspot HP kita. Nah, modenya kita pilih AP Bridge, kemudian SSID-nya kita beri nama SSID. Oke, SSID-nya kita beri nama, kemudian security profilnya. Nah, di sini security profil boleh kita pilih secara default, artinya tanpa security, tanpa password. Di sini kita boleh menggunakan security profil yang tadi kita buat. Ataupun kita ingin membuat
security profile yang baru, kita kembali ke menu wireless, kemudian ke security profile untuk membuat security profile yang baru. Oke, kita biarkan kosong. Setelah itu kita apply, kemudian oke. Nah, di sini sudah ada interface VLAN 2 atau virtual, kita enable. Oke, sudah dalam keadaan enable. Nah, di sini sudah ada interface yang telah kita buat, yakni VLAN 2. Selanjutnya kita beri IP address pada interface baru yang kita buat. Caranya kembali kita ke IP, setelah itu address. Nah, kita buat IP addressnya, kita pilih VLAN 2, kita beri alamat IP nya, kita beri IP addressnya. Oke, kita klik play, akan muncul networknya. Setelah itu oke. Sampai di sini kita telah membuat IP address untuk interface VLAN 1, Ether 2 dan VLAN 2. Selanjutnya kita akan membuat NAT-nya, dimana NAT ini akan mentranslasikan atau merubah IP private menjadi IP public, karena kita menggunakan IP private pada masing-masing interface, sehingga kita perlu melakukan konfigurasi pada NAT sehingga IP private dapat ditranslasikan menjadi IP public untuk dapat mengakses internet. Oke, caranya kita ke IP, kemudian kita ke firewall. Nah, di sini yang kita akan konfigurasi adalah pada tab NAT. Kita klik tambah. Nah, di sini ada beberapa tab pada menu NAT, ada general, advance, extra, extend, dan statistik. Nah, yang akan kita gunakan adalah tab general dan tab extend. Pada tab general, chainnya kita pilih src NAT, kemudian out interface nya kita pilih VLAN 1 karena koneksinya akan mengarah ke VLAN 1. VLAN 1, kemudian extendnya kita pilih MySQRAD. Setelah itu kita klik OK. Sampai di sini kita telah membuat NAT yang bertugas untuk mentranslasikan IP private untuk dapat mengakses internet. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk DHCP server. Kita ke menu IP, DHCP server. Nah, Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP ini berfungsi untuk menyediakan atau dia menyebarluaskan alamat IP ke berbagai perangkat. Nah, kita akan memanfaatkan DHCP server untuk menyebarluaskan IP address pada interface yang telah kita buat, yakni interface untuk Ether 2 dan VLAN 2. Dengan DHCP ini, ketika perangkat yang terhubung ke interface Ether 2 maupun VLAN 2 akan secara otomatis mendapat alamat IP. Jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasi atau masukkan IP secara manual pada perangkat, tetapi secara otomatis melalui DHCP server ini IP address akan dibagi. Itu mungkin cara kerja DHCP server. Kita langsung saja ke DHCP setup.
Nah, untuk interface yang akan kita sebar IP adalah Ether 2 dan WLAN 2, maka untuk tahap pertama kita buat untuk Ether 2. Kita next saja. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lakukan pengaturan untuk IP yang dibagi rentannya berapa sampai berapa. Nah, di sini kita bisa kurangi atau batasi, misalnya dari IP 2 atau hostnya 2 sampai ke 10, berarti hanya 8 host yang mampu untuk. Nah, di sini hostnya 2 sampai 10, berarti hanya mencakup 8 host. Oke, kita next saja. Oke, selanjutnya kita akan setting DHCP server untuk WLAN 2. Interface-nya kita pilih WLAN 2. Next. Oke, selesai. Nah, kenapa ditandai dengan warna merah? Oleh karena belum ada perangkat yang terkoneksi melalui WLAN 2, sehingga ini tidak perlu khawatir ketika mendapati identitas atau interface WLAN yang kita buat berwarna merah seperti ini. Oke, sampai di sini kita sudah dapat mengakses melalui perangkat yang terhubung ke WLAN 1. Sampai sini kita bisa mengakses internet melalui perangkat yang terhubung melalui Ether 2 maupun melalui WLAN 2. Oke, kita coba untuk koneksi ke WLAN 2 melalui SSID yang telah kita buat tadi. SSID-nya adalah sebar internet. Dan juga sampai proses ini sebenarnya sudah selesai. Tinggal kita menguji coba apakah koneksi yang telah kita buat berhasil atau tidak. Selanjutnya kita akan coba koneksi. Kita pilih SSID yang telah kita buat. Di sini sebar internet. Karena konfigurasi tanpa password, maka secara otomatis dia akan terkoneksi secara otomatis. Oke, sudah terkoneksi. Kita coba matikan dulu Ethernetnya. Selanjutnya kita coba untuk mengakses internet. Coba tes. Oke, di sini melalui interface WLAN 2 kita telah dapat mengakses internet. Kemudian kita akan coba melalui port Ether 2. Oke, saya coba matikan wirelessnya dulu. Oke, modenya ke DHCP. Saya akan lihat apakah mendapatkan IP secara otomatis. Nah, di sini telah mendapatkan IP secara otomatis. Pinnya adalah 10. Segmen network yang sama, yakni 20.10. Kita coba mengakses internet. Kita buka salah satu gambar. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa mengakses internet melalui Ethernet maupun WLAN yang kita buat. Nah, inilah fungsi bagaimana kita menyebarluaskan jaringan hotspot pada handphone, kemudian kita tangkap menggunakan mikrotik dan kemudian kita sebarkan kembali melalui port atau interface pada mikrotik.
Demikian uji coba kita hari ini, semoga dapat membantu rekan-rekan yang saat ini mendalami atau pemula dalam belajar tentang jaringan komputer. Sampai jumpa dan sampai ketemu kembali untuk pembelajaran selanjutnya.